Salam merdeka. Kali ini kita akan review salah satu jenis jeruk yang ada di kebun saya. Jeruk ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Hanya saja nama dari jeruk ini sampai saat ini masih misterius bagi saya. Belum saya ketahui secara pasti nama dari jeruk ini. Sebagai informasi, jeruk ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Dilihat dari bentuknya, jeruk ini serupa dengan jeruk tampok yang berasal dari Aceh. Selain itu, juga memiliki kemiripan dengan jeruk dekopon yang berasal dari Jepang. Nah, berhubung nama jeruk ini masih misterius, masih belum diketahui, makanya kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita hanya membahas tentang jeruk ini yang masih berada di batangnya. Pada waktu itu, jeruknya masih muda, belum cukup matang untuk diambil. Nah, kalau saat ini, kita nanti akan mengambil jeruknya, kemudian kita kupas dan kita lihat seperti apa bentuk di dalamnya. Kemudian akan diperlihatkan juga bagaimana proses pengupasan jeruk ini nantinya. Baiklah, kita perhatikan dulu. Ini ada semacam jambul atau sanggul yang berada di bagian atas jeruk ini, dekat tampuknya. Nah, itu ada semacam jambulnya. Yap. Nah, begitulah. Ada garis-garis juga, semacam kontur-kontur seperti peta topografi bentuknya. Ya. Ini jeruk yang nanti kita ambil ya. Kita perhatikan dulu saat jeruknya masih berada di batangnya. Jeruk ini di kebun saya hanya ada satu batang. Umurnya sekitar 2,5 tahun, lebih beberapa hari lah ya, lebih sedikit lah dari 2,5 tahun. Saya lupa juga kapan ditanamnya. Tapi pada video sebelumnya ada saya tuliskan kapan jeruk ini ditanam. Nah, saat ini hanya satu buah ini yang ada di batangnya. Baru buah satu-satunya. Buah pertama ini ya. Karena itu agak diperlakukan secara spesial dan waktu yang tepat juga untuk mereview dari jeruk ini. Untuk mengenalnya lebih lanjut, lebih dekat, agar nantinya kita atau penonton lah ya, kita semuanya bisa membedakan jeruk ini dari ciri-cirinya, baik itu dari bentuk. Kalau rasa susah juga dijelaskan dalam bentuk video ini ya. Bentuknya saja lah ya yang akan kita perlihatkan nantinya. Yap, kita lanjutkan dulu mengamat-amatinya sebelum jeruk ini diambil, karena ini buah pertama dari satu batang jeruk dan satu-satunya. Belum ada lagi muncul buah yang lain. Kalau putiknya ada, tapi saat ini tidak saya perlihatkan bentuk putiknya. Yap. Itulah buahnya ditupang pakai kayu agar tidak merosot ke bawah atau tidak patah dahannya. Buah ini sebenarnya belum cukup matang, tapi saat saya pencet, saya tekan sedikit, agak lunak ya. Jadi saya berpikiran, wah, buah ini sudah cukup matang untuk diambil dan sudah waktunya juga untuk kita review atau kupas tuntas tentang buah jeruk ini. Karena itulah saya berinisiatif, walaupun bentuknya warna kulitnya masih terlihat hijau, menandakan buahnya belum cukup matang atau katakanlah masih agak muda ya. Kita ambil saja lah. Yap, kita gunting. Ya, jangan lupa membersihkan guntingnya terlebih dahulu dengan alkohol, disterilkan dulu ya. Kalau mau mengambil jeruk agar tidak ada bakteri atau hama yang menempel di guntingnya. Ya, inilah bentuk jeruknya setelah kita bawa ke depan rumah. Ini saya sudah berada di depan rumah, dekat rumah ya, maksudnya di samping rumah, bukan di depan. Di depan rumah saya itu jalan raya, Pak. Kalau di jalan raya kita review ini bisa ditabrak sama mobil.
Nah, kita potong dulu jambulnya atau sanggul dari jeruk ini. Seperti apa? Iya. Iya. Nah, hampir. Nah, ternyata jambul hanya sekedar jambul. Tidak ada jeruknya di dalam bagian jambul tersebut. Hiasan untuk mempercantik buah jeruk ini, sekaligus memperlihatkan kepada kita ciri-ciri utama dari jeruk ini. Ya, kita kupas dulu. Kalau dilihat dari kulitnya, tekstur kulitnya, ini merupakan jeruk keprok. Jeruk keprok ya, keprok. Yang mana bedanya dengan jeruk siam, kalau jeruk keprok ini kulitnya agak tebal, sedikit tebal jika dibandingkan dengan jeruk siam. Nah, itu ada lubang. Sebenarnya ini sudah cukup matang. Dan biasanya jeruk yang ditanam di dataran rendah, tempat saya menanam jeruk ini berada di dataran rendah ya. Ketinggiannya berkisar antara 60 sampai 70 meter di atas permukaan laut, atau 60 sampai 70 mdpl. Jadi masih masuk kategori jeruk yang berada di dataran rendah. Nah, jeruk yang berada di dataran rendah biasanya kalau sudah matang, kulitnya masih berwarna hijau. Karena itulah saya mengambilnya, berhubung kalau buahnya pas dipencet sedikit masih keras, itu belum matang. Tapi pas saya pencet, buahnya sudah cukup sudah lunak. Makanya saya ambil saja. Nah, inilah kita lihat isi di dalam jeruknya seperti ini. Ya, fix positif. Ini merupakan jeruk keprok, bukan jeruk siam. Saya lupa memperlihatkan berat dari jeruk ini saat berada di atas timbangan, tapi pas saya timbang sebelum ini beratnya 300 gram atau sekitar 4 lah ya. 4, kalau 3 kurang. 4 buah jeruk ini beratnya 1,2 kg. Nah, itu coba kita lihat dulu. Itu namanya pulp dari jeruk, yang merupakan seperti butiran lembab. Nah, itulah yang kita makan, yang mengandung air di dalamnya. Disitulah letaknya kenikmatan dan rasa dari buah jeruk. Saya cicip dulu sedikit. Enak. Enak buahnya. Yap. Nah, itu tidak ada bijinya ya. Fix positif, tidak ada bijinya. Saya makan dulu ya. Tidak usah diperlihatkan bagaimana proses saya makan sekesar, karena konten kita tidak tentang kuliner, cuma tentang review jeruk saja. Yap. Mari kita kupas lagi. Dari apa yang saya lakukan ini, terlihat kulit ari. Kulit ari itu maksudnya kulit yang membungkus pulp itu, pulp tadi. Kulit arinya sangat tipis. Nah, itu. Kulit arinya sangat tipis sehingga pas saya memisahkan antara satu siung, katakanlah ini yang saya pegang ini adalah satu siung jeruk. Satu siung ini dengan siung yang lainnya, itu mudah terkelupas, murah terlepas itunya, murah sobek kulit ari dari buah dari pembungkus pulpnya tadi. Nah, ini bentuk jambulnya, kulitnya seperti itu, tebal. Ini saya pisahkan lagi isinya, siung-siungnya. Kita anggap saja namanya ini siung-siung ya. Kalau di kampung saya ini namanya lundang. Lundang itu ada 2 lundang jeruk. Nah, itu namanya lundang. Kalau bahasa Indonesianya lundang ini apa ya? Anggap saja lah siung, satu siung jeruk atau apalah itu. Nah, itu tipis sekali kulit arinya. Kulit ari yang membungkus pulp. Kulit ari dari siungnya atau kulit ari dari lundang-lundang ini tipis dan murah sobek, gampang sobek. Nah, itu sudah sobek dia. Langsung terlihat pulpnya. Pulp itu semacam butiran yang berada di dalam jeruk. Itulah yang
kita makan. Intisari atau saripati dari buah jeruk terdapat di sana. Rasa enak atau tidaknya buah jeruk tergantung di sana. Tergantung pada pulpnya ini. Kemudian saya kelupas lagi. Nah, ini. Yap. Kita susun rapi ya. Berikutnya lagi warnanya ini kuning ya. Kuning. Orange. Kuning agak dekat mendekati orange ya. Sudah matang. Rasanya, kalau mengenai rasanya gimana ya? Aduh, susah juga saya kalau menjelaskan tentang rasa. Jujur saja Pak, saya tidak bisa menjelaskan tentang rasa. Apalagi dalam bentuk gambar. Bagaimana menjelaskan rasa dalam sebuah gambar? Emangnya cinta yang bisa digambarkan dengan emot love saja, emot hati saja? Tidak kan? Ini rasa yang kita cicipi dengan lidah. Nah, ini pulpnya gampang sekali dikelupas. Kulit ari yang membungkus pulpnya. Nah, ini coba saya pakai kamera makro. Aduh, kamera kentang, HP kentang ya. Maklumi saja lah ya Bapak Ibu. Kuning ya, agak kekuning-kuningan. Ya memang agak kekuning-kuningan warnanya, memang seperti ini warnanya. Walah, berubah karena pencahayaan ini. Agak hijau warnanya. Nah, ini pulpnya. Itu kulit ari yang membungkus pulpnya itu, atau siungnya itu. Tipis, gampang sobek. Nah, ini pulpnya, butiran-butirannya. Asik. Inilah jeruk. Sungguh indah anugerah Yang Maha Kuasa. Kalau dilihat dari siung ini, tidak ada satupun biji yang terdapat. Jeruk ini tidak punya biji. Maka dari itu, berdasarkan ciri-ciri yang sudah diketahui, fix ini dikatakan dengan jeruk dekopon. Orange. Ini orange warnanya sebenarnya. Kuning agak ke orange, katakanlah orange warnanya. Nah, ini warna pulpnya. Ini merupakan jeruk dekopon jadinya. Dan bisa dipastikan nama jeruk ini tidak lagi misterius. Sudah jelas ini namanya jeruk dekopon. Ada jambul, kemudian tidak ada biji di dalamnya. Dan berdasarkan referensi yang saya baca, jeruk dekopon ini merupakan salah satu jeruk yang paling mahal di dunia. Jeruk yang, bukan salah satu ya, jeruk yang paling mahal di dunia. Katanya sih begitu. Kenapa demikian? Karena rasanya. Tentu saja kalau makanan, mahal atau murahnya suatu makanan, ya tergantung dari rasanya lah ya. Kalau rasanya enak, harganya mahal. Kalau rasanya biasa-biasa saja, ya otomatis harganya lebih murah. Ya, nanti ini saya hidangkan sama ini buah pertama dari satu batang jeruk dekopon yang ada di kebun saya. Saya kasih sama, saya cicipi juga ya. Sudah saya cicipi terlebih dahulu. Kemudian saya kasih sama mama, papa. Udah itu aja. Karena saya cuma bertiga, ada 3 orang di rumah. Inilah bentuknya. Nah, asik. Jeruk dekopon. Beginilah jeruk dekopon, jeruk tanpa biji. Dan pada tahap selanjutnya nanti akan saya coba bikin atau memperbanyak jeruk ini dengan mengokulasi. Kemungkinan setelah ini video yang akan kita bikin adalah tentang okulasi jeruk. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang jeruk dekopon. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.